Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Kristi Pratiwi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kemampuan berpikir logis. Nah, kemampuan berpikir logis ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita harus mengambil keputusan, menarik kesimpulan, dan melakukan pemecahan masalah. Lalu, apakah selama ini kamu sudah berpikir logis? Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang kemampuan berpikir logis, tonton terus videonya. Secara sederhana, logis berarti penjelasan yang masuk akal. Adapun pengertian berpikir logis menurut para ahli diantaranya, menurut Romali tahun 2013 mendefinisikan berpikir logis sebagai kegiatan berpikir yang didasarkan atas kaidah-kaidah, aturan-aturan sistematika, serta teknik berpikir yang tepat dan benar, sehingga tidak mengandung kesalahan dan dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Adapun menurut Hasanah tahun 2016 menjelaskan berpikir logis adalah kemampuan menemukan suatu kebenaran berdasarkan aturan, pola, atau logika tertentu, sehingga diperoleh kebenaran secara rasional. Sedangkan menurut Andriawan tahun 2014 menjelaskan berpikir logis adalah suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan berdasarkan fakta yang ada dengan menggunakan argumen yang sesuai dengan langkah dalam menyelesaikan masalah hingga didapat suatu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir logis adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah secara runtut, rasional, masuk akal, dan diterima orang lain berdasarkan fakta-fakta tertentu yang objektif. Dengan kemajuan iptek, seseorang yang mampu bertahan dan bersaing menghadapi tantangan dalam kehidupan global, salah satunya yang memiliki kemampuan berpikir logis. Oleh karena itu, perlu penanaman dan pengembangan kemampuan berpikir logis dari setiap individu. Salah satunya bisa melalui pembelajaran di sekolah, pada jenjang pendidikan apapun dan mata pelajaran apapun. Pada prosesnya, perlu dilatihkan agar siswa selalu tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi dengan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penyelesaian masalah dan penarikan kesimpulan yang telah mereka buat. Berpikir logis bukanlah bakat bawaan, melainkan sesuatu yang bisa dilatih dan bisa dipelajari. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis diantaranya. Yang pertama yaitu berhenti menilai hanya dari sudut pandang Anda sendiri. Agar proses berpikir logis lebih maju, penting bagi kamu untuk tidak egois. Lebih terbukalah dengan pendapat orang lain tentang fakta yang ada. Yang kedua yaitu pikirkan sebelum melakukan atau buat lebih dahulu strategi. Sebab strategi merupakan peran utama dalam berpikir. Pemikiran yang logis memperhatikan semua detail dan menyatukan semua elemen hingga gambarannya menjadi jelas. Yang ketiga yaitu gali makna setiap kalimat dengan hati-hati. Sebab dalam komunikasi verbal, variasi bahasa bisa membuat perbedaan besar juga menghasilkan pembenaran yang kuat. Yang keempat yaitu bermain buku misteri atau buku puzzle. Dengan bermain buku misteri tidak hanya berguna untuk otak kanan. Sebenarnya, buku misteri ini bisa membantu Anda dalam mengasah pemikiran yang logis. Sebab materi yang disajikan dalam buku misteri juga memiliki gaya yang strategis. Yang terakhir yaitu evaluasi ingatan. Evaluasi ingatan ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui sudah sejauh mana kemampuan logis yang kita miliki. Kemampuan berpikir logis dapat diukur dengan menggunakan tes. Pertama yaitu Test of Logical Thinking. Tes ini didasarkan pada teori perkembangan mental dari Piaget. Tes terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, mengontrol variabel, yaitu kemampuan menginterpretasi informasi sebagai pengontrol atau pengendali agar keterkaitan antar variabel bebas dan variabel terikat tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Yang kedua yaitu berpikir atau penalaran proporsional, yaitu kemampuan menentukan nilai kuantitas berdasarkan nilai proporsi yang diberikan. Yang ketiga yaitu penalaran probabilistik, adalah kemampuan menentukan kemungkinan terjadinya suatu kejadian tertentu. Yang keempat yaitu penalaran korelasional, adalah kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan sebab akibat dari pernyataan-pernyataan yang diberikan.
Dan yang kelima yaitu penalaran kombinatorik, adalah kemampuan dalam menetapkan seluruh alternatif yang mungkin dalam suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Yang kedua yaitu dengan tes Longeot, yang meliputi komponen logik formal, kombinasi formal, dan proposisi formal. Dalam tes ini, subtes logik formal atau penalaran proposisional berbentuk serangkaian pertanyaan, diikuti pilihan jawaban sebagai kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi. Kemampuan berpikir logis akan memberikan hasil tentang mana yang perlu dan mana yang tidak perlu, mana yang salah dan mana yang benar, serta harus mengarah ke depan atau ke belakang. Oleh karena itu, sangat perlu bagi kita untuk melatih otak kita untuk berpikir logis, agar nantinya lebih cakap dalam menghadapi persoalan dengan pemikiran yang rasional. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan terkait kemampuan berpikir logis. Semoga pembahasan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.